Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya teman-teman, kita lagi berada di kampung ya. Ini di rumah tua. Ya semoga tahun ini bisa kita renovasi. Nah ini masih metik labu siam ya. Ya teman-teman, seperti inilah kehidupan di kampung ya. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas karena ada banyak sekali pertanyaan mengenai kenapa ada videonya bagus tapi sepi penonton, videonya jelek malah ramai penonton. Apakah yang membedakan? Apakah YouTube-nya itu nggak adil sama kita atau bagaimana? Nah itu yang akan kita bahas karena saya sudah membuat 4 channel baru untuk riset dan hasilnya tentunya saya akan bagikan sekarang ini. Jadi buat teman-teman, tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai konten yang bagus tapi sepi penonton, konten yang biasa-biasa saja tetapi atau jelek lah intinya tetapi ramai penonton. Dan kebetulan beberapa bulan yang lalu sampai beberapa minggu yang lalu saya sempat mendapat komentar yang isinya tentunya meremehkan channel ini ya. Salah satu isi komentarnya, Blian, kenapa saya lihat di channel Blian Tutorial editannya biasa-biasa saja, bahkan tanpa editan, tutorialnya bisa nyentuh view-nya di atas 400.000 sebulan ya. Kalau kemarin di atas 400.000 ya, sekarang udah di atas 5.000, di atas 500.000 sebulan. Sedangkan channel besar lain yang duluan membahas tutorial dengan kamera yang bagus, editan yang bagus, itu saya lihat penontonnya nggak nyampe 150.000 per bulan. Nah ini ya, berarti ini ada kecenderungan ya, yang dianggap adalah channel Blian Tutorial tentunya ya isi kontennya jelek ini ya, pas-pasan ya, udah jelas ya, jadi udah jelas ya. Tetapi penontonnya bisa jauh lebih banyak kalau dihitung bulanan ya. Nah itu yang akan kita bahas. Dan ini kenapa saya bahas, karena ada juga di member yang bertanya, beliau ini katanya membuat video yang editannya lebih bagus, kamera yang dipakai juga lebih bagus, tetapi penontonnya sepi. Sedangkan ada temannya membuat konten yang kameranya biasa-biasa saja teman-teman, tapi penontonnya bisa lebih banyak dengan tema yang sama. Dan ini saya bahas juga, saya sudah praktek teman-teman. Saya beberapa bulan yang lalu membuat 4 channel dengan tema yang sama. Temanya sama ya teman-teman. Jadi kalau mungkin di tutorial ini bahas ya, kalau temanya sama, isi videonya sama, videonya bagus sama, itu penghasilannya bakalan sama, isi kontennya sama, jumlah view-nya bakalan sama. Tetapi faktanya tidak ya. Nanti saya akan perlihatkan ke 4 channel itu supaya tidak mengarang. Ini asli teman-teman. Nah ini ya, ini saya dapat komentar tadi ya teman-teman. Nah ini ya. Nah, Blian, video saya sudah bagus, editing juga bagus, tapi kenapa penonton masih sepi? Tapi kenapa orang asal upload aja bisa ramai penonton ya? Itu saya bahas ya. Itu yang membedakan adalah, yang pertama ya, yang membedakan adalah algoritma penonton ya. Konten sama, jumlah penonton pasti nggak sama. Kalau algoritma penontonnya beda, ya kontennya sama, pasti jumlah view-nya beda ya. Ini akan kita bahas juga ya. Dan ini akan kita jelaskan. Mungkin teman-teman ya, ada yang bertanya mungkin ya, kenapa channel beliau bisa bertanya melalui WA seperti ini. Caranya adalah teman-teman bisa jadi member ya, dengan cara seperti ini teman-teman. Tinggal pencet tombol channel Blian Tutorial dan pencet tombol gabung. Nah di sini teman-teman setelah bergabung, teman-teman bisa buka video ini ya. Di sini ada nomor WA saya. Dan buat member juga akan di-share di tab komunitas seperti ini ya. Tab komunitas kok kosong ya? Ada apa nih? Kosong ya? Error ya? Oh iya, seperti ini ya. Akan saya share. Beneran ya? Iya ya. Mohon maaf ya. Ini udah basa-basi, nggak bakalan saya edit lagi ya. Inilah Blian Tutorial. Nah, akan di-share di tab komunitas seperti ini. Atau buat teman-teman yang memberikan super thank ya. Ini bukan channel saya ya teman-teman. Saya lihat. Iya, Blian Tutorial ya. Pantesan. Nah, itu teman-teman. Iya ini ya, atau yang memberikan super thank di video terbaru juga akan saya share di tab komunitas seperti ini ya. Nah, atau buat teman-teman yang tidak menjadi member, tidak memberi super thank, jangan khawatir karena konten-konten yang saya buat isinya sama. Atau yang teman-teman yang pakai iPhone nggak bisa pencet tombol gabung, teman-teman bisa menjadi member VIP. Tentunya nomornya sudah saya cantumkan di di layar tentunya. Nah ini ya, kita akan bahas teman-teman. Saya beberapa bulan yang lalu membuat channel yang kontennya sama ya. Ini kita lihat, buka aja videonya.
view-nya. Ini channel pertanian ya, saya buat asal-asalan karena saya sempat mau membangkitkan beberapa channel pertanian ya. Karena dulu seingat saya membuat channel itu sangat gampang sekali. Saya tinggal ngambil video dari channel saya yang satunya, saya hapus, saya buat jadiin channel baru. Mau buat 10 channel nggak masalah. Ini saya membuat 4 channel ya, namanya Kebun Belian. Teman-teman bisa lihat Kebun Belian ini, Kebun Belian 2 ya. Penontonnya cuman ada yang 1500, 1600 ya. Ini padahal saya ngambil videonya dari channel saya yang Wayan Putra Garden itu ya. Itu ada 1500. Nah, kita cek lagi yang mana tadi deh. Ini Belian Garden 2 ya. Ini teman-teman bisa lihat subscriber 500, view-nya sedikit ya, 800, 700, 700. Atau channel mana ini? Baru 2 ya, 4 ini ya, Kebun Belian 1. Nah, ini 580 ya. Subscribernya juga berbeda-beda ya, nggak sama. Ini 3000 penontonnya. Nah, 3000, 4000, 4000 lebih. Berarti tadi ada yang 800. Ini kontennya sama dan dibuat juga hampir bersamaan ya. Nggak bersamaan tapi hampir bersamaan. Kebun Belian, mana itu Kebun Belian? Nah, ini ya, Belian Garden juga ini. Ini 500-an subscriber. Nah, ini 3000-an ya, 3000 merata ya, 3700, 3500. Jadi isi kontennya sama. Tapi seharusnya ya, kalau isi konten sama, kalau di sebelah bilang ya, oh video yang bagus pasti sama-sama akan meledak. Nggak bisa. Isi kontennya sama aja, ini bisa penontonnya beda ya. Isi kontennya sama, yang ngebuat sama, dibuat hampir bersamaan, itu juga nggak mendapatkan subscriber yang sama, jumlah view sama ya. Mungkin sering dibahas ya, gaji 200 juta tinggal upload ini itu, gaji upload dia. Apakah Anda akan sama mendapat masuk? Nggak akan bisa. Kita membuat konten yang sama aja. Yang membuat konten yang sama, isinya sama, dibuatnya hampir bersamaan, itu jumlah penontonnya beda. Udah jelas ya di sini ya, udah jelas kenapa bisa seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama ya, nggak mungkin kan kita membuat konten barengan ya dalam dalam satu hari mungkin membuat 4 channel, waktunya sama, nggak ada selisih sedetik. Pasti ada selisih ya. Umpamanya buat sekarang 1 jam, jam 1 buat channel ini, jam 3 buat, kan waktunya beda. Nah, jadi apa sih kesimpulannya kenapa ada video yang bagus bisa sepi penonton, konten yang biasa-biasa saja bisa ramai penonton, atau konten yang sama tetapi jumlah penontonnya bisa beda? Yang pertama tentunya adalah algoritma penonton. Yang disebut algoritma penonton itu seperti apa? Jadi ya, jika videonya sama ya, saya ditonton si A, video yang satu, channel yang kedua ditonton si B, si C. Nah, kebiasaan si B, si C itu kan beda, walaupun ditontonnya bersamaan, tapi sebelumnya dia support sub. Yang satunya sebelumnya nonton channel besar, yang kedua nonton, yang ketiga nonton channel besar yang setema. Nah, yang channelmu akan berjalan jika penonton itu menonton channel besar yang setema, karena rekomendasimu akan masuk ke sana. Ini poinnya bisa diakali dengan upload video. Jadi sebagus apapun videomu tapi algoritma penontonmu salah, ya ini bisa menyebabkan channelmu juga nggak bakalan jalan. Ya intinya konten yang sama persis saja, kalau algoritma penontonnya beda, itu jumlah penontonnya bakalan beda. Ini kita kasih contoh aja ya, mungkin teman-teman kalau bilang kok membuat konten yang sama itu hasilnya akan sama, teman-teman ada channel MrBeast ya. Nah, teman-teman buat konten yang sama persis, apakah bisa langsung penontonnya apakah bisa langsung penontonnya seperti itu? Karena orang bilang video bagus pasti akan meledak. Nah, kita buat konten yang sama aja dengan MrBeast, apakah langsung penontonnya sama seperti itu? Ya pastinya tidak ya, karena algoritma penontonnya beda. Yang kedua, kenapa bisa beda? Video yang bagus bisa sepi penonton, ataupun video yang biasa-biasa itu bisa ramai penonton. Yang kedua adalah konten sudah banyak dibuat orang, Anda upload belakangan. Nah, ini ya, seperti channel saya yang tadi teman-teman. Jika saya membuat konten yang sama ya, kalau konten sama, perawatannya sama. Nah, misal ya, ada 100 channel yang isi kontennya sama teman-teman. Mungkin 1-10 channel itu bisa berkembang. Anggap ya 1-5 channelnya bisa meledak, 1-15 bisa berkembang. Yang 16-100 itu kemungkinan bisa gagal. Kenapa? Ya 1-5 udah bagus mereka tonton. 6-10 ya udah bosan penonton ya, mungkin ada penonton di silang pun seperti itu. Nah, yang sisanya ya itulah kontennya bagus sih, tapi konten itu sudah banyak dibuat orang dan Anda uploadnya belakangan.
Makanya sering dibahas meniru channel reupload ini bisa gaji 100 juta, itu nggak bakal bisa teman-teman kalau Anda uploadnya belakang, kecuali Anda upload duluan ya, beda cerita ya. Jadi konten sudah banyak dibuat orang dan Anda upload belakangan, makanya Anda bilang, itu channelnya jelek, rame penonton, saya buat konten seperti itu, kamera saya lebih bagus, video saya lebih bagus, kenapa saya sepi? Karena Anda upload terlalu belakangan dan kontennya sama, konten sudah banyak dibuat orang dan Anda uploadnya belakangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak kelihatan ya. Yang ketiga, ya subscribernya beda ya. Yang menentukan juga subscriber beda. Kontenmu bagus, misalnya sering dibahas oleh di konten ya, 200 juta dari reupload Upin Ipin. Yang dicontoh adalah channel yang subscribernya udah 1 juta. Anda bisa membuat konten seperti ini, Anda akan gajinya sebesar 200 juta per bulan. Anda baru mulai dari nol, kontennya sama. Ya subscribernya beda, nggak bakal bisa teman-teman. Jadi subscriber beda juga berpengaruh. Yang keempat, ini ya, personal branding. Nah, ini ya yang paling sering orang, misal ya, Deddy Corbuzier membuat podcast. Dia kan orang udah terkenal, penonton 10 juta, terus Anda buat podcast dengan isi yang sama, konten yang sama, apakah bisa? Nggak bisa, personal brandingnya beda. Atau ya, yang sering dibilang, teman saya nggak terkenal kok, dia upload duluan teman-teman. Jadi kalau Anda membuat konten yang sudah banyak dibuat orang, sering saya bahas, Anda harus menunjukkan kelebihan Anda. Contoh ya, ini yang sering saya bahas. Saya dulu membuat konten tutorial itu nggak pede teman-teman, tutorial YouTube ya. Karena channel yang membahas tutorial YouTube itu sudah banyak sekali. Sudah banyak ya, yang besar-besar juga sudah banyak. Tetapi akhirnya saya memikirkan, apa sih kelebihan saya dari channel tutorial lain? Ya, ini iklan ya. Kelebihan saya adalah saya mempunyai penjelasan memakai bukti nyata ya. Di tutorial belum berani sebelak-belakan seperti saya, itu satu kelebihan. Yang kedua, saya menciptakan trik upload video yang sebenarnya itu adalah cara kerja algoritma YouTube ya. Saya ganti namanya jadi trik upload video, dan itu ya nyeleneh ya, tapi itu adalah sebuah kelebihan dan channel saya syukurnya jalan ya. Dulunya channel ini sering diremehkan oleh channel-channel besar tersebut. Nah sekarang jumlah penonton bulan saya bisa 3 kali sampai 4 kali lipat dari mereka. Bukan sombong, ini sebuah fakta ya, karena mereka turun nyenggol intinya. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa ada konten yang biasa-biasa itu bisa lebih rame, setelah Anda tiru Anda jadi sepi. Nah itulah algoritma penonton paling menentukan. Nah kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.